terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan kemudian menjadi penting. Rekan-rekan yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan akan menjadi pemimpin-pemimpin. Jadilah rekan-rekan menjadi pemimpin lapangan yang kuat, yang menguasai lapangan, bergerak cepat, inovatif, responsif, peka terhadap perubahan situasi. Ini yang selalu saya tekan. Dan berani keluar dari zona nyaman, turun langsung ke lapangan untuk kemudian mengetahui apa yang menjadi kesulitan anak buah, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jaga emosi, jangan terpancing, karena emosi yang mudah meledak dan tidak bisa dikontrol ini juga tentunya akan mengakibatkan perbuatan yang kita lakukan kemudian tidak terukur, dan ini juga berdampak apalagi bagi rekan-rekan yang memiliki kewenangan, diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang, dan ini berpotensi menjadi masalah apabila kita tidak bisa kontrol. Jadilah pemimpin yang mampu melayani. Bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa melayani, menempatkan anggota masyarakat sebagai prioritas nomor satu. Jangan kita hanya memerintah dan kemudian tidak tahu kesulitan anggota. Ini tentunya akan menjadi masalah. Jadi hal-hal seperti ini tentunya yang harus kita lakukan. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang menjadi kesulitan oleh anggota, sehingga kemudian kita bisa pecahkan. Ini tidak gampang, mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi ini saya yakin rekan-rekan semua mampu untuk melaksanakan itu, karena rekan-rekan adalah pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan untuk masa depan institusi yang lebih baik. Menjadi teladan dan contoh bagi anggota ini menjadi sangat penting. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya kalau kita ingin merubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan, baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Tapi yakini bahwa kalau itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, maka rekan-rekan akan mendapatkan buahnya, buah dari suatu keikhlasan. Tolong ini betul-betul bisa implementasikan, bukan hanya sekedar pepatah, bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kemudian kita implementasikan. Jadi tolong bantu saya untuk bisa mewujudkan program Polri yang presisi, Polri yang diharapkan, Polri yang dicintai dan dekat dengan masyarakat. Setelah lulus kembali ke lapangan, rekan-rekan implementasikan apa yang sudah rekan-rekan dapat ini, sehingga betul-betul pengabdian rekan-rekan dirasakan oleh masyarakat. Sinergitas dan soliditas dari TNI Polri yang sudah terbentuk, terbangun, laksanakan di lapangan, bangun semakin hari semakin kuat. Menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik, peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi, kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita terima. Saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan,
yang sudah capek meninggalkan anak istri, yang kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang sudah bersusah payah berjuang di dalamnya, dan pilihannya satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semakin lebih baik. Dengan organisasi yang baik, maka pemerintah, negara akan implementasikan kepemimpinan lapangan menjadi teladan, menjadi pelayan, pahami setiap perubahan yang ada, sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dengan diharapkan.